riap mahita jongjong. Ibagas goran ni naibata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tundui napasing, sito palangit pakon tanohon. Amen. Biar mangidah Jehovah do parmulaan ni hauhuron, dapotan pangarusion nama deardo sagala namandalan konsi, tetap do baritani rosi sadokah ni dokani. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo mahita, ham Tuhan nay bata pargogoh na sota rimbang, napasing doham janah pardosa do anggoha nami. Tapi idindingi ham do sagala na martengir ni uhur apa na porsaya hubamu. Halaniai roh doha nami hubamu, mangusagahkon idop ni uhurmu. Ulang tulak ham hanami hun lobeimu. Bere ham ma benami uhur na hisah manangihon hatamu. Ase iboto hanami mengguluh kon rosuh ni uhurmu. Ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Hundul mahuria mendoding mahita. Mandoding hita humbani haleluya nomor 214 ayat sada pakon 2. mahita jongjong martonggo mahita sopot kon hita mado sata hubani Tuhan nai bata ham Tuhan nai bata bapa nami
Sitoppa hanami pakon haganup isini duniaon. Dear do haganupan itoppa janah iramot kon ham jadi-jadianmu. Garyada ambilan nama dear nama risi haluahon apa hagoluhanin pe isuruh hamdo ase isaksihon hanami hubani ganup natinoppa muin. Ambah niai hajengeson ni dunia natinoppamu rosi kelestarian lingkungan hidup nami pe iparintah kon hamdo ase ijaga ihargai janah iramot kon hanami. Bani ganupan ondos-ondos muin Tuhan gati dolang martanggung jawab hanami mandalan konsi. Hurang do gogoh apa kemampuan nami laho mandramotkon apa melestarihon goluh nama dearin. Gati dolang barani hanami marpambahenan ase jongjong keadilan perdamaian apa kelestarian lingkungan hidup i tongah-tongah nami. Bani haganupanin Tuhan sasap hamma dosa nami anju paruhuri janah pergogohi hamma hanami ase marhite hanami kuriamu roh torsani goluh ni itanoon bahen hasangapon ni goranmu apa malas niuhur benami ibagas gorannya nakmu Yesus Kristus ipindo hanamion. Amen. Tangar hita mahatani nai bata bagah-bagah pasal hasasapan ni dosa. Ia nama kaholongi hita anjahan napaluahkon hita humbani dosata marhite darohni naman jadihon hita gabe harajaon hamalimon bani nai bata bapani hasangapon ma bani nai bata ibabou. Amen. Amen. Undul mahuria manduding mahita. Mandoding ita use humbani haleluya nomor 140 sia ayat sada pakon 2. Oh
riap mahita jongjong. Saksion hita maha porsayaon tain, songon nasi naksihon ni haganu palak na porsaya bani sabta nohon. Au porsaya bani lebata bapa, pargugo na sotarimbang, naman palangit pakon tanohon. Au porsaya bani Yesus Kristus, anak ni nebatana sasadain, Indo Tuhanta, na tinibukon ni si Maria, sangganape haliapan, marhite tundu na pasing, na manaron na parngit, bani panorang ni Pontius Pilatus, iparsilangkon, mati anjahay itanom, turun na goritoru, mulak manggolo humbani na mati, bani ari patuluhon, naik ku surga, anjah ululisyamo ne bata-bapa, pargogon na sa tarimbangin, hunjay may iya mulak magira, lahu mamumi ala na manggolo, pakon na do mati. Au porsaya bani tundu na pasing, bani kuria partadan na pasingin, parsaoran ni sagala na mapasingin, bani sasapan ni dosa, bani parpuhon ni akula, pakon bani habeluhan na sadokah ni kami. Amen. Pundul mahuria, manduding mahita. Nalau itangar hita ambilan, mandoding mahita humbani haleluya nomor 258 ayat sada pakon 2. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Salam bagi kita semuanya, bagi Bapak Ibu saudara yang terkasih. Hingga pada saat ini kita masih beribadah secara online di rumah. Tapi walaupun kita beribadah di rumah, kita tetap yakin percaya Tuhan hadir dan memberkati ibadah kita. Dan inilah firman Tuhan untuk kita hari ini dalam ibadah kita. 2 Raja-Raja 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan saya bacakan kepada kita. Pembaharuan yang dilakukan Yosia. Sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan dan bersama-sama
dia, semua orang Yehuda, dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi, dan seluruh orang awam dari yang kecil sampai yang besar. Dengan didengar mereka, ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Sesudah itu berdirilah raja dengan dekat tiang, dan diadakannya perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Raja memberi perintah kepada imam besar Hilkiah dan kepada para imam tingkat 2 dan kepada para penjaga pintu untuk mengeluarkan dari bait Tuhan segala perkakas yang telah dibuat untuk Baal dan Aserah dan untuk segala tentara langit. Lalu dibakarnyalah semuanya itu di luar kota Yerusalem, di padang-padang Kidron, dan diangkutnyalah abunya ke Betel. Ia memberhentikan para imam dewa asing yang telah diangkat oleh raja-raja Yehuda untuk membakar korban di bukit pengorbanan di kota-kota Yehuda dan di sekitar Yerusalem. Juga orang-orang yang membakar korban untuk Baal, untuk dewa matahari, untuk dewa bulan, untuk rasi-rasi bintang, dan untuk segenap tentara langit. Dibawanyalah tiang-tiang berhala dari rumah Tuhan keluar kota Yerusalem ke sungai Kidron, lalu dibakarnya di situ dan ditumbuknya halus-halus menjadi abu. Kemudian dicampakkannya abunya ke atas kuburan rakyat jelata. Ia merobohkan petak-petak pelacuran bakti yang ada di rumah Tuhan, tempat orang perempuan bertenun sarung untuk Aserah. Disuruhnyalah datang semua imam dari kota-kota Yehuda, lalu ia menajiskan bukit pengorbanan. Tapi para imam itu membakar korban dari Geba sampai Berseba. Dirobohkannyalah pula bukit-bukit pengorbanan di pintu-pintu gerbang yang ada dekat lubang pintu gerbang Yosua, penguasa kota itu, yang ada pada sebelah kiri kalau orang memasuki pintu gerbang kota itu. Tetapi para imam bukit-bukit pengorbanan itu tidak boleh naik ke mezbah Tuhan di Yerusalem. Hanya mereka boleh memakan roti yang tidak beragi di tengah-tengah saudara-saudara mereka. Ia menajiskan juga Tofet yang ada di lembah Ben Hinnom, supaya jangan orang mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api untuk dewa Molok. Dibangunnyalah kuda-kuda, saya ulangi, dibuangnyalah kuda-kuda yang ditaruh oleh raja-raja Yehuda untuk dewa matahari di pintu masuk ke rumah Tuhan, dekat bilik Natan Meleh, pegawai istana yang tinggal di gedung samping. Juga kereta-kereta dewa matahari dibakarnya dengan api. Mezbah-mezbah yang ada di atas Sotoh, tempat peranginan Ahaz yang dibuat oleh raja-raja Yehuda, dan mezbah-mezbah yang dibuat Manase di kedua pelataran rumah Tuhan, dirobohkan oleh raja dan diremukkan di sana. Lalu dicampakkannya abunya ke sungai Kidron. Bukit-bukit pengorbanan yang ada di sebelah timur Yerusalem, di sebelah selatan bukit kebusukan dan yang didirikan oleh Salomo, raja Israel, untuk Astoret, dewa kejijikan sembahan orang Sidon, dan untuk Kamos, dewa kejijikan sembahan Moab, dan untuk Milkom, kekejian sembahan orang Amon, dinajiskan oleh raja. Ia memecahkan tugu-tugu berhala dan menebang tiang-tiang berhala,
lalu ditimbunnya tempat-tempat itu penuh dengan tulang-tulang manusia. Demikianlah firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Saudara-saudara yang terkasih, mungkin kita sudah sering mendengar kata reformasi. Sebagaimana bulan Oktober kemarin yang sudah kita tinggalkan, sebenarnya itu disebut bulan reformasi Martin Luther. Kalau bagi kita anggota-anggota Vatner-Fem, dengan dalilnya yang ke-96. Dan juga mungkin kita sudah pernah mendengar program Presiden kita Jokowi, yaitu reformasi mental, ya. Atau pada hari ini firman Tuhan kepada kita yang menjadi tema pokok ataupun topik daripada khotbah kita ataupun mingguan kita hari ini juga disebut itu reformasi. Reformasi Pertunduyon Langgobani Hata Simalungun, reformasi spiritual dalam bahasa Indonesia. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa artinya reformasi itu? Secara umum bisa kita katakan reformasi itu berarti adanya perubahan. Perubahan terhadap sesuatu sistem yang berlaku pada suatu masa. Itulah reformasi itu. Pembaharuan atau perubahan. Saudara-saudara terkasih, kalau firman Tuhan hari ini berbicara mengenai soal reformasi Josia, pembaharuan Josia, Raja Josia, siapakah sebenarnya Josia ini? Josia ini adalah Raja Yehuda yang berpusat di Yerusalem, ataupun kita sebut dengan Israel Selatan. Dia adalah raja pengganti daripada Raja Amon, ayahnya, yang memerintah hanya 2 tahun pada waktu itu. Dan Raja Josia memerintah sebagai raja adalah dalam usia yang begitu relatif muda. Dia memerintah, diangkat jadi raja di umur 8 tahun. Dan lamanya memerintah dikatakan, dicatat selama 31 tahun dia memerintah. Dan demikian juga saudara-saudara, tentang kualitas imannya ataupun kualitas kerohanian daripada Josia ini sangat baik. Sangat baik. Kalau kita baca itu di 2 Raja-Raja 22 di ayat yang kedua, dikatakan di sana kepada kita bahwa Raja Josia ini melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Sama seperti bapaknya Daud, bapak leluhur mereka. Artinya dia tidak menyimpang ke kanan dan tidak menyimpang ke kiri terhadap apa yang diperintahkan oleh Tuhan.
Dianya lurus, tulus, jujur, di dalam perjalanan kehidupannya. Dan Josia ini adalah seorang yang suka bekerja keras. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada tahun ke-18 kepemimpinannya, Raja Josia ini dengan beraninya untuk melakukan suatu pembaharuan yang disebut dengan reformasi Josia di daerah kekuasaannya, yaitu di kerajaan Yehuda. Suatu keberanian yang luar biasa dilakukan oleh Josia pada waktu itu. Kenapa perlu dilakukan pembaharuan pada waktu itu, saudara-saudara? Adalah karena dia sudah melihat kenyataan dan fakta bagaimana umat itu, bagaimana praktek peribadahan daripada umat itu pada saat itu, saudara-saudara. Boleh kita katakan bahwa praktek peribadahan daripada umat Yahudi pada waktu itu, walaupun mereka masih melakukan penyembahan, peribadahan kepada Tuhan Allah, akan tetapi peribadahan mereka itu sudah jauh menyimpang dari apa yang dikehendaki oleh Tuhan Allah. Artinya tidak lagi dikehendaki oleh Tuhan Allah sebenarnya. Mereka sudah mau dihukum oleh Tuhan Allah. Dan pembaharuan itu dilakukan oleh Raja Josia adalah sesudah ditemukannya kitab perjanjian ataupun kitab Taurat di bait Allah pada waktu itu. Dan kitab perjanjian inilah sebenarnya yang mendasari, yang memotivasi Raja Josia ini untuk melakukan reformasi tersebut di tengah-tengah masyarakat Yahudi. Ada dua hal reformasi yang dilakukan oleh Raja Josia pada waktu itu. Pertama-tama, saudara-saudara, adalah reformasi terhadap peribadahan daripada umat Yahudi itu. Raja Josia berdiri dan menuntut bagaimana supaya umat Yahudi itu, umat Allah itu kembali kepada Taurat, kembali kepada kitab perjanjian itu. Mereka harus memakai kitab perjanjian itu ataupun kitab Taurat itu menjadi pedoman dalam kehidupan mereka sehari-hari, dan demikian juga dalam kehidupan peribadahan mereka. Artinya, saudara-saudara yang terkasih, Josia menginginkan
bagaimana supaya kehidupan mereka seturut dengan apa yang telah diperintahkan oleh Tuhan Allah, seturut dengan aturan dan perintah daripada Tuhan Allah. Bagaimana mereka mengasihi Tuhan Allah, dan demikian juga bagaimana mereka mengasihi sesamanya, saudara-saudara yang terkasih. Kalau dalam perjanjian baru, inilah yang disebut oleh Kristus hukum kasih. Bagaimana sebenarnya mereka melakukan atau mempraktekkan itu dalam kehidupannya adalah harus seturut dengan kitab perjanjian itu sendiri. Dan untuk menyatukan semangat reformasi yang dilakukan oleh Joshua ini, saudara-saudara, dikatakan di dalam teks khotbah kita ini, dia menggerakkan semua komponen bangsa, semua masyarakat yang ada di Yerusalem. Dikatakan dia mengumpulkan para tua-tua Yehuda, dia mengumpulkan para imam, para nabi yang ada di Yerusalem, dan seluruh kaum bangsawan, besar dan kecil. Artinya, saudara-saudara, Raja Josia menginginkan supaya semua komponen masyarakat yang ada di Yerusalem bersama-sama bersatu hati untuk mewujudkan atau untuk melakukan pembaharuan tersebut atau reformasi tersebut, kembali kepada landasan kitab perjanjian itu. Dan dalam hal ini, saudara-saudara, Josia sebagai pemimpin ataupun sebagai raja tentu dia menjadi orang yang terdepan untuk menyatakan dan melakukannya. Dia siap untuk melakukan hidup benar di hadapan Tuhan, hidup dengan mematuhi segala perintah dan aturan serta ketetapan-ketetapan Allah dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Kalau sekarang ini sebenarnya reformasi itu, pembaharuan itu dimulai dari pimpinan gereja dong. Dari kami para hamba-hamba Tuhan ini, pendeta, penginjil. Kalau turun ke bawah tentu adalah sintua, pimpinan majelis, forhanger contohnya, samas, yang pokoknya yang betul-betul lah sebagai hamba-hamba Tuhan. Dan kalau di dalam rumah tangga tentu kita semua sebagai orang tua, bapak, ibu, harus menjadi orang yang terdepan menyatakan, aku siap melakukan hidup benar di hadapan Tuhan serta ketetapan-ketetapan Tuhan itu. Saya melakukan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Sama seperti Joshua, kita ingat, yang mengadakan pembaharuan ya sebelum mereka memasuki tanah Kanaan. Dia mengumpulkan seluruh umat Israel itu, dan di sana dia menawarkan untuk menentukan, memutuskan pilihan siapa yang mereka pilih, umat itu yang menjadi Tuhan bagi mereka. Tapi Joshua mengatakan, Joshua 21:15,
Dia mengatakan di sana, tetapi aku dengan seisi rumahku, kami beribadah kepada Tuhan. Artinya Yosua di sana sebagai pemimpin, dia tampil ke depan dan pertama sekali menyatakan kesiapannya untuk melakukan itu sendiri. Dan demikianlah sebenarnya pemimpin-pemimpin gereja, demikianlah sebenarnya pemimpin-pemimpin rumah tangga, bapak dan ibu, harus menjadi contoh, harus menjadi teladan di depan warganya, di depan anggota keluarganya. Sehingga dengan keteladanan yang ditunjukkan, yang diperlihatkan oleh orang tua itu, maka anggota keluarga, anak-anak, tentu mereka pun nanti akan mengikut melakukan seperti yang diperlihatkan oleh orang tua. Kemudian yang kedua, saudara-saudara, pembaharuan yang dilakukan oleh Raja Josia pada waktu itu adalah semua hal-hal yang bisa mengganggu orang Yahudi, tergoda untuk berpaling ataupun untuk meninggalkan Allah yang ada di bait Allah dan yang ada di tempat-tempat tertentu, penyembahan-penyembahan kepada Baal, semuanya itu dihancurkan, dibakar, dihabiskan. Tidak ada satupun yang bisa tinggal. Semua dihancurkan oleh Raja Josia tanpa terkecuali. Seperti misalnya tadi dikatakan, segala benda-benda yang berhubungan dengan berhala atau perkakas-perkakas untuk Baal ataupun Aserah, ruangan-ruangan tempat penyembahan kepada berhala, semuanya dibersihkan dari segala sudut dan dari segala sisi wilayah Yerusalem pada waktu itu sendiri. Artinya saudara-saudara, pekerjaan reformasi ini sebenarnya menuntut suatu keberanian dan menuntut suatu kebersamaan yang baik. Dan memang tidak gampang, saudara-saudara. Tidak mudah untuk merealisasikan reformasi ini. Hanya bisa tercapai jikalau semuanya komponen tadi secara bersama-sama untuk melakukannya bersama-sama juga. Dengan kata lain, saudara-saudaraku, bait Allah, daerah Yehuda, kota Yerusalem haruslah dikembalikan fungsinya seperti sedia kala, yaitu sebagai bait Allah, sebagai rumah Allah. Dan demikian juga seluruh daerah kota Yerusalem haruslah dibersihkan, haruslah dikembalikan menjadi kota Sion dari segala hal-hal yang berhubungan dengan pemujaan-pemujaan kepada Baal ataupun berhala. Saudara-saudara yang terkasih, memang inilah reformasi spiritual yang dimaksudkan oleh topik mingguan kita hari ini. Bagaimana supaya semua kita, semua warga jemaat siap dan mau menjauhkan segala hal-hal
dari dirinya, dari diri kita yang bertentangan dengan kehendak Allah. Kita harus mau menjalankan, melakukan, memberlakukan perintah-perintah Tuhan ataupun hukum-hukum Tuhan yang telah ada bagi kita, dan segala hal-hal yang bisa mengganggu keimanan kita kepada Tuhan Allah, saudara-saudaraku, yang bisa mengganggu, menggoda, mari kita bersama-sama untuk menanggalkannya, menjauhkannya, baik dari rumah Allah secara fisik, baik dari rumah Allah secara pribadi, diri kita dari dalam hati kita, dan juga dari rumah kita masing-masing. Penyembahan kita hendaklah penyembahan yang benar-benar murni, hanya menyembah kepada Allah saja. Tidak ada lagi yang terikat kepada kekuatan-kekuatan dunia ini. Tidak ada lagi ataupun jimat. Tidak ada lagi benda-benda yang berbau jimat yang menempel di tubuh kita ini. Tidak ada lagi benda-benda yang berbau jimat yang tertempel di rumah kita masing-masing. Mari kita buang, mari kita jauhkan itu semuanya. Sebab semuanya itu tidak berkenan di mata Tuhan. Tapi biarlah saudara-saudaraku yang terkasih, Allah itu satu-satunya, dan dialah satu-satunya kita jadikan menjadi Allah yang kita sembah dalam kehidupan ini. Bukan nomor satu ya, bukan nomor satu. Karena kalau kita jadikan Allah itu menjadi nomor satu di dalam kehidupan kita, berarti masih ada nomor dua atau nomor tiga yang lain di dalam diri kita. Tidak. Tetapi satu-satunya. Tidak ada yang lain yang kita sembah, yang kita percayai, yang dapat memberkati kita, yang dapat menolong kita, yang dapat memberikan sukacita bagi kita selain Dia yang Maha Kuasa, selain Dia Allah pencipta langit dan bumi. Dan kalau sudah demikian, saudara-saudara yang terkasih, kita sudah bersama-sama menyembah Allah dengan murni, dan tidak ada lagi yang lain yang kita puja, yang kita sembah dalam kehidupan ini. Inilah sebenarnya yang diinginkan oleh khotbah kita hari ini, firman Tuhan hari ini, termasuk topik mingguan kita. Kiranya apa yang difirmankan oleh Tuhan dan apa yang dimintakan oleh topik mingguan ini boleh menjadi terrealisasi di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang bertahta di kerajaan sorga, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Jikalau firman-Mu telah mengingatkan kami pada pagi hari ini, bagaimana supaya kami memurnikan iman percaya kami hanya kepadamu. Bagaimana supaya kami berpedoman hanya kepada firman-Mu, perintah-perintah-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, kami percaya melalui firman-Mu hari ini, kami semakin mendekat hanya kepadamu Bapa. Terlebih pada masa-masa sulit sekarang ini,
yang masih terus kami rasakan akibat pandemi COVID-19 ini. Biarlah Bapa, firman-Mu ini menguatkan kami, supaya kami tetap berpedoman kepada firman-Mu. Jangan ada di antara kami yang menjauh daripada-Mu, yang meminta pertolongan kepada yang lain, tetapi hanya kepada-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah seluruh pelayanan daripada gereja-Mu, berkati jugalah semua pekerjaan daripada jemaat-Mu, supaya dengan demikian ya Tuhan, bisa selalu merasakan kasih penyertaan Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan mereka. Dan demikian juga saudara kami yang sedang di dalam sakit penyakit, kami serahkanlah kepada-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau senantiasa menjamah mereka, memberkati seluruh usaha tangan para medis, dokter, perawat, supaya mereka bisa memperoleh kesembuhan. Tuhan, dengarkanlah doa kami di dalam Kristus Yesus. Amin. Sonari patupuhi tama galanganta. Irik patupu kita galangan, mandoding kita humbani haleluya nomor 200 sia ayat 2. Riap mahita jongjong, martonggo mahita mangundoskon galangan tahubani naibata. Hamtua naibata si madahanami rosi haganup goluh nami. Terima kasih matron nami hubamu, halani parmudu-mudu iparorot jane pasu-pasu hamdo goluh nami. Iberi hamdo homa parhiowon, hajor giton, si panganon pakon si inumon, rosi na perlu bani goluh nami. Tanda ni terima kasih nami, yondoskon hanami do hubamu goluh pakon humbani pasu-pasu na bineremuin, na ipatupu hanamion gabe galangan nami. Papasing anjaha pasu-pasu hamaon gabe galangan na misbo ilobemu, bahen hasangapon pakon pararak ni harajonmu i duniaon. Saya tambahi hamma pasu-pasumu, jana selambin paganda ham holong niatemu huban nami. Ajari hamma hanami, asilam binigalangkon hanami diri nami, pakon hinadongan nami hubani harajaonmu, bahen hasangaponmu, ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus si paluakan nami. Amin marhitei diate tupa dudingkon hita.
hamba panami na inaguriatas say napapasing magoranmu, say roh maharajaonmu, say saut maharosunurmu inaguritong ahon songon inaguriatas. Beri hamba benami sadarion haguluhan ari-ari. Sasap hamba dosa nami songon panasap nami. Bani dusa ni hasoman na mardusa dopakan nami. Ulang hanami bubay hamku parlajuan. Paluah kamahan nami humbani pangago. Hamba pasu-pasu humbani Tuhan nai bata. I pasu-pasuan jaha i paroro Tuhan nai bata maham. Sondangkon Tuhan nai bata mabuhini hubamu, janah maidop mauhurni mangidah kamu. Idopak kon Tuhan nai bata mabuhini hubamu, janah i pasorap madameni hubani tonduimu, sonari rosi sadukah nidokahni. Amin. Terpuji manai bata dom masalose kebaktian tabani siang niarion. Bapa inang kita haganupan masuk yon tama hari pertama bani bulan Novemberon. Janah bani bulan Novemberon pe tong dope hita kebaktian secara online. Sabar mahita andohar nama sanuanon podas namin mago kun lobi-lobita. Bapa inang kita haganupan ase sisada tonggo hita sisada pangahapan rup kita manonggohon ase nama saon podas salosei huntong tongah ta. Halanyai jaga kita kesehatan ta, masker, jaga jarak, ase tong terjaga kesehatan ni hita haganupan hulubianon. Bani siang niaroni pada sekarang yang mahoma terima kasih nami ubani pandita nami asa apurba nadop mambubahon ambilan batas sadarion. Hubani inang situa dermiwati, nagabe paragenda, hubani inang sama Selina Agustina, nagabe si Buban Doding, hubani Kak Hana yang setia menjadi pemusik, sonai homa hubani siam seksi bapa, nagabe song leader. Lang lupa hanai padas kon terima kasih nami hubani siam, tim multimedia, na tetap setia marloja-loja, makkosehon horjatta, andohar pelayanan tahun, gape nama dupa namis boma ilobeni nai bata. Halaniai ipadas kanami ma selamat hari Minggu mahubata haganupan.